Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan belajar satu kasus di mana istri tidak boleh membuat NPWP sebelum suami memiliki NPWP. Yuk kita saksikan setelah yang satu ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar satu case di mana ada kejadian istri yang ingin memiliki NPWP dan mengajukan NPWP terpisah ya dengan suami, alias dia memilih kategori MT atau memilih untuk terpisah untuk dalam pelaporan NPWP-nya. Nah, tapi teman-teman, ini yang terjadi kondisinya adalah apa? Ternyata ketika suami belum memiliki NPWP dan istri mengajukan NPWP dan dia memilih MT gitu ya, dalam artian memilih untuk melakukan kewajiban pajaknya terpisah, itu tidak diizinkan oleh Dirjen Pajak ya. Jadi persyaratan untuk si istri memiliki NPWP dan memiliki ini ya ketentuan MT tadi adalah si suaminya harus memiliki NPWP terlebih dahulu ya toh. Nah, jadi persyaratannya untuk istri dapat memiliki NPWP dengan status MT ya adalah ketika si suaminya sudah memiliki NPWP terlebih dulu. Perlu teman-teman ketahui bahwa suami dan istri seharusnya tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP terpisah. Jadi seandainya memang si suami tidak memiliki NPWP dan istri juga nggak memiliki NPWP, maka seharusnya saran saya lebih baik si suami yang membuat NPWP terlebih dulu. Nah, kenapa alasannya? Karena gini teman-teman, kalau suami memiliki NPWP, itu suami bisa mendapatkan penambahan pengurang pajak ya, atau penambahan pemotongan pajak ya. Jadi kalau di pajak itu namanya PTKP teman-teman ya, penghasilan tidak kena pajak, yang mana PTKP ini akan menjadi pengurang daripada perhitungan pajak Anda. Nah, kalau suami yang memiliki NPWP, maka kondisinya si suami akan mendapatkan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak atau pengurang tadi, untuk dirinya sendiri adalah 54 juta rupiah per tahun. Dan dia juga akan mendapatkan PTKP untuk istri ya dengan status kawin sebesar 4,5 juta rupiah per tahun. Jadi 54 juta ditambah 4,5 juta kurang lebih 58 juta setengah ya. Itu untuk PTKP-nya suami dan istri ketika suaminya punya NPWP. Nah, tapi teman-teman, kalau seandainya ya, misal suaminya aku nggak mau buat NPWP misal gitu ya, si suaminya tetap bersikukuh untuk tidak mau memiliki NPWP dan dia ingin istrinya aja yang membuat NPWP dan melaporkan aja ya, pokoknya membuat NPWP saja gitu ya, nggak peduli suaminya gitu ya. Nah, bisa nggak? Mungkin kalau dipaksakan juga bisa ya. Tapi kondisinya teman-teman adalah apa? Ini sayang sekali ya, sayang sekali dikarenakan si istrinya itu cuma mendapatkan PTKP 54 juta rupiah saja. Dan dia tidak bisa klaim ya, dia tidak bisa klaim status kawinnya dengan si suami ya. Jadi istilahnya si suaminya ya sudah dianggap tidak ada ya. Jadi si istrinya cuma mendapatkan 54 juta rupiah saja, si suaminya tidak mendapatkan lagi. Nah, ini sayang sekali teman-teman kalau seandainya si istri yang memaksa memiliki NPWP dan suaminya tidak membuat. Nah, teman-teman perlu pikirkan kalau memang seandainya mungkin sekarang Anda sebagai istri yang dalam kondisi seperti itu, di mana suami Anda belum memiliki NPWP, lalu ternyata mungkin suami Anda punya penghasilan nih, tapi karena mungkin malas ribet gitu ya, malas mengurus SPT dan sebagainya, karena dulu mungkin Anda sebagai pekerja dan Anda sudah memiliki NPWP, ya akhirnya beliaunya pasrah, yaudah NPWP-nya ikut kamu saja, saya tidak perlu buat NPWP lagi. Nah, ini teman-teman yang perlu dipertimbangkan dengan kondisi seperti ini. Saran saya malahan harusnya suami Anda yang punya NPWP. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Nah, sekarang seandainya saja Anda sudah punya 2 NPWP yang Anda miliki secara masing-masing, ya. Nah, lalu kondisinya ternyata Anda berpikir, apakah saya harus menggunakan NPWP ini masing-masing atau malah saya harus menutup salah satu. Nah, ini pertimbangan yang mungkin teman-teman perlu perhatikan, ya. Kalau ya, teman-teman ternyata istri ya, yang mungkin teman-teman memang kondisinya tidak bekerja lagi. Mungkin teman-teman memang sudah menjadi ibu rumah tangga.
mungkin Anda para istri yang sebagai support suami di dalam pekerjaan. Jadi mungkin pekerjaannya Anda buka toko atau Anda buka apapun usahanya bareng-bareng gitu ya. Tapi Anda kerjanya bersama. Nah, mestinya nih ya, Anda tidak diharuskan untuk memiliki 2 NPWP tadi, ya. Anda boleh menutup salah satu. Dan di sini saya sarankan malah NPWP-nya istri yang ditutup. Ya, jangan Anda pakai NPWP suami yang ditutup, sayang ya. Jadi NPWP istrinya yang ditutup. Supaya apa? Supaya nanti bisa digabungkan ke dalam suami NPWP-nya. Dan PTKP-nya akan bertambah di PTKP-nya suami. Nah, itu akan menjadi lebih besar PTKP-nya ya. Nah, pertanyaannya, gimana Pak dengan harta-harta yang dilaporkan oleh istri sebelumnya? Misalnya ya, kalau Anda sudah punya harta yang dilaporkan di SPT dulu. Nah, jawabannya nggak masalah teman-teman, itu sangat-sangat gampang. Hartanya istri yang sudah terlapor di SPT istri sebelumnya, kalau seandainya si istri ditutup NPWP-nya dan digabung ke suami, maka hartanya si istri itu akan dipindahkan ke hartanya suami, ya, ke dalam SPT-nya suami. Jadi satu aja. Jadi SPT-nya digabung semua, penghasilan istri dan suami jadi satu, dan hartanya istri dan suami jadi satu di dalam satu SPT suami. Ya, itu yang mungkin bisa Anda lakukan buat teman-teman yang kepikiran, Pak, saya gimana nih Pak, saya sudah punya NPWP lama dari bekerja, tapi sekarang masih aktif nih Pak, tapi saya sudah ibu rumah tangga. Nah, solusinya teman-teman, ya solusinya adalah Anda tutup aja, Anda tinggal pindahkan ke NPWP suami Anda, supaya Anda nggak pusing. Jadi laporan SPT-nya satu aja dari SPT-nya suami. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau seandainya misal ya, kalau misal Anda tetap bersikukuh gini ya, Anda suami dan istri bersikukuh tetap ingin melaporkan SPT sendiri-sendiri, alias Anda masih ingin punya NPWP sendiri-sendiri. Nah, jawabannya tidak masalah teman-teman. Ya, seandainya si suami punya pekerjaan nih dan dia punya NPWP, dia buat NPWP baru, tidak ada masalah. Ya, kalau memang seandainya Anda dibutuhkan dalam kondisi tertentu, Anda memang ingin membuat NPWP sendiri-sendiri, itu juga tidak masalah. Ya, dan pajak pun bisa memfasilitasin. Nah, but for your information teman-teman, kedepannya NPWP yang akan kita buat itu actually itu akan akan sinkronkan dengan NIK. Ya, jadi kedepannya menurut Dirjen Pajak kita tidak perlu lagi membuat NPWP karena kartu NPWP akan sinkron dengan NIK. Ya, jadi langsung NIK Anda adalah NPWP Anda. Informasi seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali tadi ya, bahwa gimana Pak kalau seandainya kita itu ingin melaporkan sendiri-sendiri? Nah, gimana? Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Kalau teman-teman pelajarin video saya yang lain terkait dengan Anda yang mungkin bagaimana cara menghitung SPT atau menghitung pajak Anda secara pribadi ya. Itu kan ada penghasilan, terus dikurangi dengan PTKP ya. Lalu dari sana ada nilai yang akan dikalikan tarif pajaknya ya 5%, 15 dan sebagainya. Nah, kondisinya teman-teman, kalau seandainya teman-teman itu misalnya memisahkan gitu ya NPWP-nya sendiri-sendiri, maka teman-teman yang perlu diperhatikan adalah apa? Adalah Anda harus menggabung dulu penghasilannya. Ya. Jadi Anda misalnya si suami nih punya misalnya penghasilan sekian, si istri punya penghasilan sekian. Oke gini, mungkin saya akan contohkan teman-teman pakai ini ya, Microsoft Excel gitu ya, biar teman-teman punya gambarannya. Saya akan record sekalian, biar teman-teman juga punya gambaran. Saya akan berikan teman-teman contoh kasus ya, supaya Anda bisa lihat cara menghitung penghasilan suami istri yang digabung ya. Ya, nah gini teman-teman. Jadi ini contoh ya, seandainya kalau Anda anggaplah Pak Budi, ya gitu ya. Kita contoh aja ya. Pak Budi punya penghasilan per tahun ya. Adalah misalnya kita tulis 150 juta. Ya. Oke, kurang lebih ini 150 juta. Nah, bentar. Nah, ini ya kurang lebih, kurang 1. Nah, terus teman-teman, yang kita perhatikan lagi ada namanya PTKP. Misalnya si Pak Budi ini sudah menikah nih ya, tapi masih belum punya anak. Maka kita ngomongnya K0 ya, K0. Maka PTKP-nya berapa teman-teman? Adalah 54 juta ditambahin 4,5 juta rupiah. Ya, untuk si istrinya gitu ya. Maka ketemunya PKP, penghasilan kena pajak ya, atau PKP.
Oke, ini saya kurangin. Nah, ketemunya PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya Pak Budi adalah 91.500 ya. Berikutnya teman-teman, kita akan kenakan tarif pajak ya. Tarif pajak kan 0 sampai 60 juta pertama, tarifnya kan 5% ya. Terus di atas 60 juta sampai 250 juta, kedua adalah 15% ya. Maka ini kena 60, 2K dikalikan 5%. Lalu sisanya adalah berapa? 90 juta dikurangi 60. Ya, ini 31.500 saya kalikan 15% ya. Maka pajak Pak Budi ya adalah sekian. Oke. Nah, kan gini. Nah, oke. Nah, lalu teman-teman, misal saja nih, ya, ada Ibu Desi. Nah, ngawur nih ya. Penghasilan per tahunnya berapa? Ini saya kasih di nama ya. Penghasilan per tahun. Ya, penghasilan per tahunnya Bu Desi. Nah, Bu Desi, ya. Adalah misalnya 100 juta, ya. Ini ya, kurang lebih. Terus teman-teman, PTKP-nya karena si Bu Desi tidak boleh dianggap sebagai menikah. Jadi dia adalah PTKP cuma TK 0, tidak kawin anak 0. Padahal dia sudah harusnya kawin. Tapi kalau dipajak, dia tidak diakui kawin statusnya ya. Jadi 54 juta saja. Gini ya teman-teman. Terus PKP-nya berapa? Ya ini dikurangin. Oke. Terus tarif pajaknya berarti cuma kena yang 5%. Ya, karena kan masih di bawah 60 juta ya. Berarti ini dikalikan 5%. Oke. Nah, pajak Bu Desi berapa teman-teman? Adalah ini. Ya, 2.300.000. Oke. Nah, lalu teman-teman, ini kan kalau penghasilannya Bu Desi dan Pak Budi dihitung secara terpisah ya. Sebesar ini, ya. Jadi total pajaknya mereka berdua adalah berapa? Ya. Harusnya kalau ini ya. Kalau dihitung terpisah ya. Total pajak bila dihitung terpisah. Oke. Nah, masalah teman-teman, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau suami istri, ya, penghitungannya tidak boleh dipisah. Penghitungannya harus digabung, ya. Seharusnya penghitungannya digabung nih. Nah, oke. Gimana caranya? Berarti gini teman-teman, ya. Penghasilan Pak Budi dan Bu Desi itu berapa? Nah, ini ya. Penghasilan Pak Budi dan Bu Desi. Oke. Ini Pak Budi ya. Berapa? Berarti digabung teman-teman. Oke. Digabung ya. Terus ada namanya PTKP. Tapi PTKP-nya adalah K. PTKP ya. PTKP-nya adalah K kawin, terus I istri bekerja, terus 0 anak 0 ya. Jadi PTKP-nya ditambahin. Punyanya Pak Budi sama punyanya Bu Desi. Nah, sebesar sekian. Jadi PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya, ini ya, penghasilan kena pajaknya adalah 250 juta dikurangi 112 juta. 131 juta. Ya. Problemnya teman-teman adalah apa? Ketika penghasilan digabung, maka tarif pajaknya akan ikut level yang berikutnya. Jadi nggak bisa ikut level yang Bu Desi 5%. Ya, jadi naik teman-teman. Misal nih, ya 60 juta. Ya kebanyakan. Ya, dikalikan 5%. Ya, sisanya berapa? Ini dikurangi 60 juta. 77,5 ya. Berarti dikalikan 15%. Ya. Total pajaknya berapa? Nah, total pajak bersama gabungan ya, total pajak gabungan ya, adalah ini teman-teman. Oke, 14 juta. Jadi ketika digabung suami istri, pajak yang terjadi sama suami istri itu akan lebih besar ya. Sekarang tinggal berapa pajaknya Pak Budi ya. Pajak Pak Budi sendiri adalah berapa? Caranya gini teman-teman, itu harus dihitung dari penghasilan. Berarti total penghasilannya berapa? 250 juta ya. Berarti 150 juta, seperti ini ya, 150 juta. Kita bagi 250 juta, jadi proporsional teman-teman ya.
kita kalikan 14 juta. Ini bagiannya Pak Budi. Ya. Lalu pajaknya Bu Desi. Ya, berapa? Berarti 100 juta dibagi 250 juta ya proporsional ya. Baru dikalikan 14 juta. Nah, ini pajaknya Bu Desi. Ya. Jadi harusnya teman-teman nanti cara ngitungnya itu adalah yang ini. Ya. Yang saya kasih warna kuning. Warna hijau deh, ya. Ini yang kalau gabungan. Ya. Jadi kurang lebih itu semoga teman-teman bisa ngerti ya. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar pajak dengan lebih komprehensif dan lebih detail teman-teman, saya sudah siapin satu pelatihan lengkap buat teman-teman dan sangat simpel sederhana untuk Anda belajar ya, namanya Mahir Pajak ya. Teman-teman boleh pelajarin videonya lengkap sekali supaya Anda nggak pusing-pusing lagi terkait dengan perpajakan Anda ya. Silakan Anda cari di linknya di deskripsi ya. Jadi kurang lebih itu semoga teman-teman bisa ngerti ya. Dan silakan kalau memang Anda suka dengan konten ini, silakan di like dan di share ke teman-teman yang lain supaya yang punya masalah yang sama bisa tahu problemnya, bisa tahu solusinya ya, tahu problemnya dan tahu solusinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe juga biar bisa dapat konten terus dari channel ini. Dan yang terakhir teman-teman yang pengen bertanya silakan di komen ya. Kalau pengen dapat respon cepat, silakan DM saya di Instagram ya, mungkin akan lebih cepat daripada saya balas di komen ya. Sekian teman-teman, semoga selalu sehat, diberkatin dan selalu sukses buat teman-teman sekalian. Bye bye.